Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa, dan mudah-mudahan pada perjumpaan kali ini akan membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga senantiasa untuk bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat ini di waktu yang mulia, sehingga kita dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara sekalian dalam kondisi sehat selalu. Salawat salam juga mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, pada informasi kemarin saya disampaikan oleh tim untuk menyampaikan evaluasi dan evaluasi di keperawatan keluarga yang sebetulnya konon itu lebih fokus pada evaluasi di pendidikan kesehatan. Namun pendidikan kesehatan itu adalah merupakan salah satu dari intervensi asuhan keperawatan keluarga. Oke, sebelum kita bahas tentang evaluasi, kita perlu mengetahui dulu bahwa proses keperawatan itu kan mulai tahapnya dari pengkajian, kemudian diagnosis, rencana keperawatan, intervensi dan implementasi, serta evaluasi. Apa yang perlu dikaji, saudara sekalian, saya kira saudara sudah sangat paham di pertemuan sebelumnya oleh tim sebelumnya, bahwa di asuhan keperawatan keluarga itu ada dua aspek utama yang perlu dikaji. Itu adalah tentang pengkajian terhadap keluarga secara umum atau keluarga secara institusional. Kemudian yang kedua itu adalah pengkajian anggota keluarga. Kalau pengkajian keluarga secara umum itu mengidentifikasi dasar sosial budaya, lingkungan, sumber dukungan, dan fungsi barangkali di situ. Nah, kalau pengkajian anggota keluarga itu mental, fisik, emosional, sosial, dan spiritual masing-masing anggota keluarga. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa sebelum kita mengevaluasi, kita mesti harus mengetahui dulu tentang kondisi keluarga. Karena setiap tahapan di asuhan keperawatan keluarga itu harus mengikut sertakan peran dari keluarga. Itu yang penting. Karena teorinya atau pelaksanaannya itu nanti saudara harus selalu mengikut sertakan peran keluarga di dalam seluruh tahapan asuhan keperawatan keluarga. Maka praktis untuk evaluasinya itu mesti bisa dimulai dari mulai kondisi saudara sekalian melakukan hubungan kerjasama atau PASP dalam asuhan keperawatan keluarga. Terjalin tidak hubungan saling percaya atau bina hubungan saling percaya di dalam keluarga. Karena apa? Kalau tidak saling membina hubungan saling percaya, maka data tidak mungkin akan dapat kita dapatkan dengan baik, apalagi di keluarga itu merupakan sistem organisasi kekerabatan yang terkecil yang ada di masyarakat. Kalau ada salah satu yang tertutup di dalam sistem itu, maka data tidak akan dapat terambil atau tidak dapat dilakukan analisis dengan baik. Maka nanti akan terjadi persoalannya adalah data akan kabur, diagnosa dalam menentukan masalah keperawatan keluarga
akan menjadi tidak tepat. Kalau diagnosanya tidak tepat, hasilnya itu maka perencanaannya itu tidak jelas atau akan kesulitan di dalam perencanaan. Karena apa? Di dalam perencanaan kita sudah mulai menentukan tujuan untuk mengatasi masalah. Nah, tujuan inilah yang nanti akan menjadi dasar kita untuk melakukan evaluasi. Dari tujuan itu apa yang akan dilakukan? Maka nanti yang akan dilakukan apakah merupakan tindakan untuk peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, atau alternatif pemecahan di dalam menggunakan sumber-sumber kekuatan atau pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya. Nah, inilah kita kalau sudah menentukan kritikal di tujuan itu, itulah yang nanti akan menjadi pijakan di dalam melaksanakan intervensi dan sekaligus juga nanti menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi. Ini dasar kita melakukan evaluasi proses keperawatan, makanya penting kalau pengkajiannya itu ada beberapa yang tidak bisa dilakukan dengan baik, maka diagnosa keperawatannya kemungkinan akan menjadi kabur dan diagnosanya tidak jelas sehingga saat menentukan tujuan itu menjadi kesulitan. Apa sebetulnya menjadi masalah utama di dalam keluarga akan menjadi tidak jelas. Sama saja misalnya tujuan sebetulnya keluarga mampu atau mau melakukan masalah yang nanti kita akan sarankan itu bisa jadi tidak tergali. Nah, maka tujuannya akan menjadi susah. Kita akan menentukan apa sebetulnya. Apalagi kalau sudah dibalut dengan kondisi sosial budaya yang melingkupi di dalam sistem keluarga itu. Baik, saudara sekalian, ini pengantar sebelum kita masuk ke evaluasi. Sehingga tadi saudara sekalian di tujuan, saya kira ini juga saudara sudah sangat paham, di perencanaan keperawatan keluarga, tujuan umumnya itu menyelesaikan problemnya. Jadi problemnya apa? Misalnya problemnya ketidakmampuan keluarga menggunakan regimen terapeutik yang benar. Nah, itu yang akan jadi tujuan utamanya yang kemungkinan nanti pelaksanaannya tujuannya akan pelaksanaannya lebih panjang. Tapi untuk tujuan khususnya, saudara kan akan mencari sebetulnya gangguan regimen terapeutik atau pola asuh keluarga apa sebetulnya yang menjadi masalah atau menjadi penyebab. Makanya itu nanti jenengan tuangkan di dalam tujuan khususnya. Tujuan khusus di dalam asuhan perawatan keluarga. Saya tidak akan membahas lebih lanjut sebetulnya karena kita akan menyampaikan di situ setelah kita tahu ada tujuan khusus dan tujuan umumnya, maka akan muncul ada intervensi, yang intervensi itu nanti keberhasilannya itu akan diukur dengan menggunakan evaluasi. Maka di dalam perencanaan keperawatan itu sudah sekaligus dituangkan atau kita susun ada rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi. Yang di dalam rencana evaluasi itu merupakan bisa menggambarkan ada respon verbal yang akan disampaikan oleh keluarga dan anggota keluarganya, atau respon psikomotor yang ditunjukkan dari perilaku keluarganya, atau afektif yang ditunjukkan juga dari bisa respon perilaku dan respon penerimaan terhadap intervensi yang disarankan atau intervensi yang nanti akan disepakati untuk dilakukan implementasi. Maka dari itu, standar dari evaluasi itu tolok ukur dan indikator tingkat kemampuan keluarga sudah mulai ditentukan saat saudara melakukan perencanaan.
Oke, ini saudara sekalian perlu dimengerti. Kemudian berikutnya, evaluasi keperawatan keluarga merupakan upaya bersama. Sekali lagi, merupakan upaya bersama antara perawat dan keluarga. Ya, karena di awal tadi sudah sampaikan bahwa asuhan keperawatan keluarga itu selalu mengikut sertakan peran keluarga mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Nah, dasar dari evaluasi bagaimana? Itu bagaimana efektifnya intervensi-intervensi yang telah dilakukan oleh perawat dan juga dilakukan oleh keluarga. Karena intervensi yang dilakukan di dalam asuhan keperawatan keluarga itu nanti paling banyak membuat peran serta keluarga untuk bisa melakukan secara mandiri dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri. Makanya respon keluarga dan hasil ini bukan semata-mata intervensi yang diimplementasikan, tetapi yang penting adalah bagaimana respon keluarga dan hasil yang diterima dari keluarga yang perlu nanti saudara lihat. Contoh ini, contoh. Misalnya, keluarga akan mengupayakan pemeriksaan anggota keluarga untuk memastikan penyakit anggota keluarga yang dicurigai ada TB. Maka kriteria hasilnya itu adalah fakta bahwa keluarga telah membawa sputum yang diperiksa di tempat pelayanan keluarga, atau nanti saudara bisa melihat dokumentasinya, misalnya dari hasil laboratoriumnya, misalnya BTA positif atau BTA negatif. Itu saudara sekalian. Jadi tidak hanya nanti berkaitan dengan verbal saja. Ibu, misalnya saudara sudah menentukan, misalnya supaya keluarga bisa menggunakan pelayanan pemeriksaan anggota keluarga yang terkena penyakit, contoh kayak tadi adalah TB, atau saat ini misalnya contoh penyakitnya adalah COVID-19, itu berarti paling tidak keluarga nanti mau atau bersedia untuk memeriksakan anggota keluarganya yang terkena COVID misalnya. Nah, faktanya apa? Kita melihat atau keluarga sudah memeriksakan anggota keluarganya di pelayanan kesehatan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan misalnya dengan dokumentasi. Dokumentasinya hasilnya apa? Pelaporan misalnya hasil rapidnya negatif atau hasil rapidnya positif atau hasil swab. Itu contoh. Ini yang implementasi keluarga, karena implementasi keluarga itu tidak hanya berbentuk perilaku, tapi bisa saja berbentuk perubahan mindset. Sehingga nanti saudara kalau perubahan mindset itu bisa saja tidak seperti ini. Nanti kita akan bahas di tahap berikutnya. Oke. Selanjutnya, evaluasi di dalam asuhan peran keluarga, bahwa evaluasi adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai atau tidak. Sekali lagi, tahap tujuan ini tercapai atau tidak. Makanya, apabila dalam penilaian tujuan tidak tercapai, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saudara pada saat menentukan tujuan itu tidak realistis. Misalnya, pasien atau keluarga tidak mampu untuk melakukan, saudara lakukan tindakan untuk dianjurkan. Misalnya dianjurkan keluarga untuk, misal, itu melakukan tindakan operatif, padahal saat itu keluarga itu tidak memiliki BPJS dan termasuk keluarga miskin misalnya. Bisa saja, makanya tindakannya tidak hanya menganjurkan saja, tetapi bisa saja tindakannya adalah saudara untuk mengkoordinasikan bahwa keluarga ini membutuhkan bantuan sosial. Kemudian bisa saja
evaluasi tidak berhasil karena tindakan keperawatannya tidak tepat. Kenapa tindakan keperawatan tidak tepat? Ya kayak tadi, bisa diakibatkan karena saat pengkajian itu tidak lengkap, maka pada saat merencanakan tindakan itu menjadi tidak tepat. Sebagai contoh, pernah saya mendampingi mahasiswa yang melakukan penyuluhan di keluarga, menganjurkan ibu harus banyak makan saat itu ya jus timun karena pasiennya tensinya tinggi. Ya, nanti saya akan ajari jus timun ya. Ternyata apa? Ternyata pasiennya nggak mau. Karena apa? Pasiennya itu sudah berkali-kali membuat jus timun. Itu berarti kan pengkajiannya tidak lengkap. Nah, selain itu, kenapa? Karena pasien tidak suka dengan menu jus timun. Nah, ditanyakan kembali. Oh, ternyata sekarang pasien sudah atau keluarga sudah melakukan dengan makan timun tapi dengan dilalap untuk lauk makan. Loh, itu kan tidak jadi masalah. Tindakan kita itu tidak tepat karena pengkajiannya itu tidak jelas. Kemudian yang ketiga, itu ada faktor yang lingkungan yang tidak dapat diatasi atau faktor-faktor yang lain, ada lingkungan, sosial budaya yang mungkin itu ada yang melingkupi. Taruh saudara saat ini, misalnya salah satu intervensinya adalah menganjurkan keluarga untuk imunisasi COVID. Tapi ternyata di lingkungannya itu bisa saja karena masyarakat masih takut, bisa saja karena keyakinan bahwa imunisasi itu adalah tidak penting dan itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Misalnya dengan kita percaya saja kepada yang pencipta atau tergantung dari keyakinan mereka atau dengan cara-cara yang ada di lingkungannya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kemungkinan itu nanti tujuan tidak tercapai. Walaupun kita lakukan motivasi-motivasi, kalau tidak ketemu akar persoalannya, maka kemungkinan tujuan ini akan tidak tercapai. Ini di dalam keluarga, saudara sekalian. Maka nanti hati-hati atau lebih bagus pada saat saudara melakukan asuhan keperawatan keluarga untuk pengkajian dari dua sumber keluarga secara sistem dan keluarga anggota-anggotanya secara individu itu harus benar-benar terkaji dengan baik. Berikutnya, saudara sekalian, ini dimensi di dalam evaluasi asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama, sudah saya sampaikan tadi ya, dimensinya itu adalah pencapaian tujuan. Ya, pencapaian tujuan. Jadi kriteria yang nanti hendak akan kita lakukan evaluasi, maka taruh di kriteria-kriteria tujuan. Sehingga jelas arahan nanti kita akan mengevaluasi apa. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketepatgunaan. Ketepatgunaan itu adalah efisiensi juga efisien. Maksudnya efisien dan ekonomis. Ada tepat guna itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh keluarga, sehingga pada saat kita menggunakan atau kita melakukan tahap evaluasi juga tepat pada saat kita melakukan langkah ini. Kemudian kecocokan, maksudnya kecocokan dimensi evaluasi itu
ya cocok antara yang dilakukan atau yang intervensi dari keluarga, kemudian tujuan, maka kita cocokkan kondisi keluarganya seperti apa, saat ini gimana, keluhan-keluhan yang masih ada apa, keluhan sebelumnya itu apa. Kemudian kecukupan. Nah, kecukupan ini kecukupan di dalam mengukur, ya, dimensi evaluasi, kecukupan di dalam melakukan evaluasi. Yang dibutuhkan apa? Kalau yang dibutuhkan itu lembar observasi, maka kita sediakan lembar observasi. Atau saat kita akan melakukan misalnya perubahan fisik, maka mestinya kita pantau perubahan fisiknya. Maka apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan misalnya nanti alatnya disesuaikan. Kemudian kritikal dan standar atau kriteria dan standar sama saja. Ini harus dibuat, ya, kriteria dan standar itu harus dibuat di dalam tujuan. Sehingga saudara nanti bisa menentukan apakah evaluasi itu misalnya tujuan berhasil atau tidak berhasil, itu kan kita melihat dari berapa kriteria yang sudah teratasi atau sudah tercapai, atau bahkan mungkin ada kriteria standar yang belum tercapai. Nah, ini kita tentukan dulu di dalam tujuan. Maka pencapaian tujuan juga tidak lepas dari standar kriteria. Standar kriteria, saudara sekalian. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengukuran hasil evaluasi asuhan keperawatan keluarga. Hasil ukur bisa berupa keadaan fisik anggota keluarga. Yang tadi misalnya yang bermasalah. Misalnya saat ini kondisi fisik yang sedang menderita COVID, itu kondisinya seperti apa? Maka kita cek. Ya, hasil pengukurannya apa? Bisa misalnya suhu badan, kemudian keluhan batuk, kemudian hasil dari pemeriksaan lab, misal ada swab, misal ada rapid. Nah, ini bisa digunakan atau ini merupakan salah satu unsur hasil dari pengukuran evaluasi. Kemudian kondisi psikologis dan sikap. Kondisi psikologis dan sikap. Kalau ada beberapa di dalam keluarga, ada yang bisa saja itu tindakan yang sifatnya tidak bisa dilakukan sekarang, atau tindakan yang sifatnya itu dilakukan terus-menerus. Maka apa yang saudara akan lihat itu mulai dari kondisi psikologis. Bagaimana kondisi psikologis di keluarga? Misalnya ada tidak pikiran-pikiran yang negatif, misalnya pemikiran-pemikiran negatif, sehingga nanti sikap akan menentukan ketidakmauan untuk melakukan tindakan atau menghindar dari tindakan. Atau sekarang ada istilah, misalnya ada orang yang sudah terkena penyakit COVID misalnya, itu diasingkan atau dicap, atau istilahnya ada misalnya dijauhkan karena masyarakat merasa takut. Nah, ini perlu dilihat. Kadang tidak masyarakat, tetapi keluarga merasa takut dengan anggota keluarga yang sudah terkena, atau anggota keluarga yang saat ini di luar rumah dan dikabarkan positif misalnya. Nah, ini nanti akan melahirkan psikologis dan sikap untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, ini harus saudara juga lihat di dalam pengukuran hasil evaluasi.
Kemudian pengetahuan dan perubahan perilaku. Kalau sikap itu adalah sudah niatan atau pola pikir yang akan nampak di dalam persetujuan, kemudian nanti sikap akan terlihat pada saat mereka melakukan perilaku. Nah, kondisi keadaan psikologis, sikap, dan perubahan perilaku itu bisa dipengaruhi dengan adanya pengetahuan. Oke ya, bisa dipengaruhi dengan pengetahuan. Kadang ada orang yang sudah setengah tahu, tetapi belum paham betul, sehingga tidak bisa memutuskan dengan sempurna. Kemampuan untuk memutuskan dengan mengambil keputusan. Nah, sikap untuk mengambil keputusan itu adalah merupakan hasil evaluasi sikap. Kemudian hasilnya apa? Melakukan atau tidak melakukan itu adalah hasil evaluasi perubahan perilaku. Beginilah nanti untuk hasil evaluasinya. Oke, kemudian metode dan alat evaluasinya apa? Ya, karena tadi ada yang bersifat kondisi fisik, ada kondisi psikologis, sikap, pengetahuan, dan perilaku, maka saudara sekalian bisa untuk kondisi fisik dan keluhan, saudara bisa lakukan observasi langsung pada anggota atau observasi di lingkungan keluarga. Nah, alatnya apa? Alatnya ya lembar observasi. Tapi ini untuk menentukan saudara akan melakukan observasi dalam perubahan fisik atau perubahan perilaku, mesti saudara sudah direncanakan dari awal. Sehingga formatnya akan jelas. Misal, observasi dari pemeriksaan misalnya tekanan darah. Berarti saudara nanti akan membuat lembar observasi pemeriksaan tekanan darah. Tanggal berapa diperiksa, hasilnya berapa. Kemudian pengetahuan itu bisa kita lakukan melalui wawancara. Wawancara bisa langsung dengan wawancara terbuka atau wawancara tertutup menggunakan kuesioner. Kadang-kadang keluarga atau anggota keluarga pada saat memberikan jawaban itu ada beberapa yang butuh privasi, sehingga bisa kita lakukan dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan. Nah, ini kondisi yang membutuhkan kuesioner itu kebanyakan itu adalah persoalan pengetahuan dan soalan sikap. Nah, untuk mengetahui adanya perubahan pengetahuan dan sikap, maka bisa evaluasi ini diberikan kuesioner itu di awal pada saat sebelum melakukan intervensi, kemudian setelah dilakukan intervensi, kemudian diberikan kuesioner lagi. Makanya nanti kuesioner itu bisa isinya tergantung dari tujuan yang diharapkan. Misalnya saudara memberikan peningkatan pengetahuan nanti menggunakan penyuluhan kesehatan atau penkes di keluarga. Makanya materinya apa yang akan disampaikan, saudara sudah buat untuk menjajaki pengetahuan keluarga, maka dibuat optionnya. Optionnya. Yang dibutuhkan apa? Itu tergantung dari hasil pengkajian. Kalau hasil pengkajian itu menyatakan bahwa tingkat pengetahuannya itu masih belum ada atau masih minimal, ya disesuaikan kuesionernya. Bahkan mungkin mulai dari definisi. Dia belum tahu apa sebenarnya masalahnya. Misalnya COVID. Tahu nggak yang disebut dengan COVID-19? Atau TBC, tahu tidak yang dimaksud dengan TBC? Atau penyakit TBC itu tahu nggak?
termasuk tanda dan gejala dan sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan dituangkan di dalam kuesioner. Nah, setelah itu saudara itu akan memberi pengetahuan. Kalau pasien dalam keluarga itu pengetahuannya memang dari awal mulai dari definisi, maka sebaiknya saudara juga pada saat memberikan penyuluhan kesehatan itu juga mulai dari definisi sampai ke penatalaksanaan. Oke ya. Kemudian kuesionernya itu juga mengikuti itu. Makanya itu nanti akan dijajaki dari awal. Nah, bisa kuesioner itu sebagai alat evaluasi untuk pengetahuan maupun sikap. Nah, sikap ya, misalnya apabila saudara mendapatkan keluarganya yang menderita COVID-19, maka apa yang akan saudara lakukan? Itu kan sikap, memeriksakan, terus merahasiakan misalnya. Isi kuesioner itu sekali lagi tergantung dari hasil pengkajian, sehingga hasil pengkajiannya itu untuk dasar memberikan intervensi, dan intervensi serta hasil pengkajian itu nanti akan dibuat kriteria untuk menentukan keberhasilan dari intervensi itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah pemeriksaan laporan. Apa buktinya? Itu buktinya adalah dokumen laporan. Maksudnya apa yang di sini? Ya misalnya saudara hanya menyampaikan, Ibu nanti keluarga sebaiknya diperiksakan ke kemana? Ke posyandu. Ya berarti bukti dokumennya apa? Kalau anak balita berarti buku KIA-nya dilihat. Ini sebagai metode alat evaluasinya. Jadi dokumen laporan keluarga atau misalnya dokumen keluarga itu bisa dilakukan. Misalnya buku KIA, ya buku KIA. Atau kalau itu pemeriksaan pribadi, misalnya pemeriksaan laboratorium, ya dokumen hasil pemeriksaan laboratorium. Misalnya, oh sudah divaksin, ini buktinya apa? Buktinya ini ada, saya dapat lembar telah divaksin, atau kalau sudah kedua mendapatkan sertifikat vaksin misalnya. Itu adalah bukti dokumen, saudara sekalian. Kemudian intervensinya itu kalau yang dokumen-dokumen itu biasanya berbentuk intervensi yang membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan dan membutuhkan tindakan dari petugas kesehatan yang lain yang saling berhubungan. Ya, saling berhubungan, misalnya ke laboratorium, ke medis, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan. Misalnya kalau yang berkaitan dengan lingkungan rumah itu juga pemeriksaan kesehatan lingkungan, misalnya kayak kondisi kriteria air baku. Kriteria air baku misalnya, oh ini yang menyebabkan pada terkena sering mencret karena ternyata begitu dilihat itu airnya keruh. Kemudian apa hasilnya? Coba diperiksakan hasilnya untuk airnya. Nah, bisa saudara lihat. Nah, ini kan maksud pada pemeriksaan lab kes, ya, lab kesehatan, bukan di lab klinik. Oke. Kemudian yang berikutnya, tindakannya atau intervensinya bisa berbentuk simulasi. Simulasi atau berbentuk latihan. Misalnya, saudara melatih senam, saudara melatih untuk membuat apa misalnya, membuat herbal untuk ya terapi herbal pada pasien yang sedang menderita di keluarga. Ya, misalnya itu. Makanya apa yang perlu saudara lihat? Ya berarti saudara menggunakan lembar SOP penilaian. Ada lembar SOP penilaian
melakukan simulasi. Sudah benar atau belum? Misalnya, oke, sekarang kita simulasi keluarga bisa nggak melakukan cuci tangan dengan benar. Maka saudara untuk mengeceknya bisa menggunakan lembar penilaian SOP atau lembar penilaian cuci tangan. SOP-nya seperti apa? Misalnya harus mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian habis itu cuci tangan dulu, kemudian menggosok tangan, terus menggunakan sabun, dan sebagainya. Itu langkah-langkahnya itu saudara masukkan di dalam lembar penilaian. Atau kalau saudara lihat ya, saudara mesti kalau simulasi melakukan tindakan mesti ada SOP-nya. Nah, langkah-langkah di dalam SOP itulah yang saudara jadikan lembar penilaian simulasi. Nah, ini saudara sekalian, sehingga jelas ya, nanti misalnya di observasi juga membutuhkan saudara akan observasi langsung dengan fisik anggota keluarga. Ini contohnya saudara akan melihat atau mengukur tekanan darah, ya saudara lakukan cek tekanan darahnya. Kemudian kalau saudara ingin melihat perubahan perilaku dari keluarga, misalnya saudara sudah melihat bahwa di keluarga ada gangguan pola asuh karena anaknya itu diberikan mainan HP itu, sehingga anaknya tergantung pada game. Nah, makanya ada perubahan nggak? Nah, saudara lihat ada perubahan. Ini saudara menggunakan lembar observasi. Kapan dia melakukan? Bisa dilakukan. Nah, lembar observasi itu mestinya yang checklist adalah orang yang bukan orang yang bersangkutan. Tapi misalnya anaknya yang melakukan, maka ibunya yang mengamati atau melakukan observasi, atau keluarga itu yang melakukan itu, misalnya saudara sebagai fasilitator yang memberikan observasi. Begitu saudara sekalian, termasuk nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di dalam evaluasi. Ini pertanyaan umum ya, pertanyaan umum di dalam evaluasi keperawatan keluarga. Yang pertama, apakah ada konsensus atau ada kontrak ya, kontrak antara keluarga dan anggota tim, kemudian di dalam evaluasi. Maksudnya begini, kapan akan melakukan, itu perlu juga dikritikalkan ya. Misalnya, saudara di dalam kriteria waktu di tujuan setelah 3 kali pertemuan atau 3 hari, itu 3 kali pertemuan itu bisa 3 hari, bisa di 3 pekan, itu saudara akan mengevaluasi secara menyeluruh. Nah, saudara sebelum waktu ditentukan kok melakukan evaluasi. Nah, ini berarti ada beberapa kesepakatan keluarga yang tidak ditepati atau malah justru tidak datang. Tidak datang sudah mundur dalam waktu yang ditepati, atau memang keluarga tidak melakukan tindakan sesuai yang kita sarankan. Maka itu adalah ada konsensus atau kontrak, baik kontrak waktu, kontrak pelaksanaan, maupun kontrak tempat ya, kontrak tempat. Jadi itu harus ditanyakan. Kemudian data tambahan apa yang perlu dikumpulkan dalam evaluasi itu berkembang. Maksudnya di dalam evaluasi itu kan bisa saja pasien itu atau keluarga masalahnya teratasi, atau masalahnya teratasi sebagian, atau teratasi muncul masalah baru, atau justru masalahnya belum teratasi dan muncul masalah baru. Maka itu butuh reassessment, ya, pertanyaan tambahan yang dikaitkan dengan kondisi pasien saat itu. Ya, misalnya yang terkena saat ini anggota keluarga cuma satu. Begitu evaluasi, jangan tanya bagaimana kondisi keluarga yang lain. Nah, jadi tidak hanya fokus bertanya kepada keluarga yang
kemarin menderita, apalagi penyakit yang sifatnya penyakit menular. Kemudian apakah terdapat hasil tersembunyi yang perlu dikembangkan? Maksudnya ada juga klien di dalam keluarga itu sebetulnya berhasil, tapi menyampaikan belum belum merasa puas dari kriteria yang diharapkan. Nah, ini menyampaikan belum berhasil. Atau sebaliknya, belum berhasil mengatakan sudah berhasil. Karena apa? Merasa itu sudah tidak berkenan untuk difasilitasi lagi. Nah, ini yang perlu nanti dengan dilakukan evaluasi yang baik. Kemudian jika perilaku dan persepsi keluarga menyatakan bahwa masalah dimaksud diselesaikan secara tidak memuaskan, maka apa alasannya? Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya dari hasil evaluasi, apakah ada yang tersembunyi, kemudian dia mengatakan sebetulnya itu mengatakan hasilnya sebetulnya belum teratasi, tapi menyampaikan ya sudah teratasi atau sudah enak dan sebagainya. Karena apa? Karena merasa sudah tidak suka terhadap fasilitator yang datang. Maka itu harus evaluasi diri, juga yang dievaluasi bukan hanya keluarga saja, tetapi bisa saja intervensi yang dilakukan itu tepat atau tidak, atau petugas yang menjadi fasilitator yang melakukan intervensi. Kemudian ini hubungannya yang tadi di bawah, ini pertanyaan berikutnya itu apakah diagnosa keperawatan itu sudah tepat? Tujuannya sudah ditentukan dengan realistis dan pendekatan-pendekatan bersifat realitas dan juga akurat. Nah, itulah yang perlu nanti saudara evaluasi di dalam tindakan asuhan keperawatan. Maka kalau dari hasil evaluasi itu, saudara sekalian, pada saat melakukan pendekatan, kadang-kadang membutuhkan modifikasi. Maksudnya modifikasi itu, kita tidak saklek terhadap pernyataan. Dengan kata-kata tidak saklek terhadap pernyataan. Nah, misalnya, saudara akan mengevaluasi tentang apakah kecukupan ekonomi. Ya tidak saklek kalau saudara bertanya begini, Bapak, penghasilan Bapak sehari berapa rupiah? Maka kita dengan cara yang lain, misalnya Bapak makannya sehari berapa kali, tercukupi atau tidak, anaknya kalau sakit itu dibawa ke petugas kesehatan itu mudah nggak pada saat memutuskannya. Maksudnya mudah itu apakah terfasilitasi dengan kondisi keluarga yang ada di saat ini. Itu berarti kan kita sudah melihat dari kecukupan. Walaupun keluarga menyampaikan, misalnya keluarga menyampaikan tidak ada nominal yang masuk setiap bulannya, apalagi kalau saudara mengevaluasi ekonomi kok pada petani misalnya, itu sangat sulit untuk menyampaikan bahwa berapa bulan penghasilannya. Ini saudara sekalian, jadi beberapa pendekatannya bisa bersifat modifikasi untuk melihat apakah pendekatan-pendekatan ini saudara bisa lakukan secara realistis. Termasuk saudara kalau melihat perubahan kondisi lingkungan, sebaiknya memang banyak menggunakan menggunakan observasi. Tapi kalau saudara akan melakukan pengetahuan, maka harus bertanya dengan baik. Demikian saudara sekalian, barangkali nanti akannya ada yang ditanyakan, sementara saya akhiri di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin
klarifikasi. Terima kasih.